Moncot dah lu. Buset, Pinky boy. Bro. Gila. Kotak-kotak boy. Iya, gila. Udah kayak ini Flannel pendukungnya dia. Ahok. Beda warna. Iya. Bang. Don, ya Don. Ya, Ini menarik nih. Kita muncul lagi di Lamtur. Weh, viewernya bagus ya? Bagus. Berapa? 5.000? Ya, udah oke lah. Jadi gini, berarti banyak memang yang ingin mendengarkan konten-konten kita, Don. Pasti. Dan sekarang ini kita mau bahas masalah kemarin kita membahaskan setelah Ricardo datang apa yang harus dilakukan federasi. Ya. Betul. Dan sekarang kita juga mau bahas tentang hasil dari pekan kemarin itu ya. Kemarin, putaran kedua. Iya. Di mana sih nih? Ini kayaknya kita lagi ada di Mas, ini di alamatnya Mas? Niat ngopi. Tapi dia ngeteh, ya kan? Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ini ada kopinya. Oh yoi, gila banyak amat ya. Jadi Don. Ini makan dulu, minumnya ini. Setelah itu baru nongkinya minumnya kopi. Oh, berarti dorongannya kalau saya salah ya? Nggak, lu salah. Dorongannya salah. Sambil Ya, makan. Nah, ya, lumayan. kemarin Don, dari hasil pertandingan, kita bakal membahas hasil pertandingan dulu. Itu nanti di ini ya. Gampang lah itu. Di Bempret itu reviewnya Bempret ya. Iya, kita mau boleh. bahas sekarang ini bagaimana sih Mas? Nggak apa, taruh aja Mas. Apa Mas? Biar masuk TV sekali-sekali Mas. Masuk TV. TV. TV banget. Banyak loh. Thank you Mas. Mas, kalau boleh dibuka-bukain nih Mas, jangan kita buka-bukain. Iya. Mas, maaf nih Mas, diguntingin aja. Sorry ya Mas ya. Malam nih kita sibuk orangnya, asik. Terus Bang? Nah, kemarin itu pertandingan memang seru, penonton rame, tapi ada juga negatifnya Don. Oke. Tentunya dari penyelenggaraan dan juga dari panitia ada ya? dari teknis aturan yang sebenarnya menyalahi Don. Banget. Cuman memang ini membingungkan, bisa terjadi. Ya nggak Don? Itu dia. Ini aneh, sumpah itu sangat-sangat aneh. Gue aja juga baru tahu ketika lu bilang nih. Ya. Dan gue nggak perhatikan, padahal gue nonton pertandingannya Don. Ya. Gue nonton. Nah ini memang sangat membingungkan di mana memang kok bisa kaos berbeda, tapi bisa pertandingan berjalan terus. Ini entah bagaimana ya wasit harusnya komisi apa nih? Komisi wasit ya yang harus bekerja. Padahal kan ada ini ya, ada PP kan ya? Ada PP, ada wasit ketiga, keempat. Iya kan lucu bisa sampai begitu ya. Dan itu pertandingan ada Ricardinho-nya loh. Nah, ini memalukan sebenarnya sih menurut gue. Sebetulnya iya, jelas. Nah, oke Don. Kita lihat dulu. Nanti setelah nanti kita juga bahas ya bagaimana penampilan dari Ricardinho ya. Ya, betul. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana panitia pelaksana. Oke. Menurut lo sudah berjalan dengan maksimal apa tidak nih? Kancil BPK sebagai tuan rumah dan panitianya sudah oke nggak menjalankan teknis dari aturan-aturan atau juga kesuksesan dari penyelenggaraan? Oke, ini gue mulai dari ini dulu ya, hari pertama ya. Iya. Hari pertama tuh ada insiden yang menurut gue dan ini dikomen ya oleh Ricardinho terkait dengan pertandingan Pendekar menghadapi Cosmo di hari pertama di jam 10. Iya. Jadi terkait dengan hari pertama, memang kendalanya adalah bagaimana lapangan. Padahal gue udah konfirmasi nih gue ke Angga fotografernya Kancil yang merupakan bagian panitia. Tahu. Ya gue konfirmasi Bang, karena kalau kayak gini ngomong nih kita harus setidaknya tahu langsung dari orangnya seperti apa gitu. Iya. Konfirmasi lah kita. Terus? Gak asal ngomong. Betul. Angga bilang bahwasanya. Jadi ada data yang bisa kita sampaikan ya. Yes, betul. Terus? Keringat pemain yang membasahi lapangan memang agak sulit untuk dikeringin. Terus juga air minum yang memang biasa di dekat bench juga banyak lah yang katakanlah nyiprat ke lantai. Dan memang ini menarik nih. Setelah berapa tahun ya V-Sport mulai segala macam Avacourt, lalu V-Sport, lalu lapangan-lapangan interlock lain, itu sekarang datanya Ricardinho tuh jadi agak beda nih, karena dia bilang puzzle itu sudah nggak dipakai lah. Nah, di Eropa. Kalau menurut gue Bang, sebenarnya puzzle itu masih dipakai di Eropa. Masalahnya bahannya berbeda Bang. Betul. Bahan yang digunakan di Indonesia itu namanya polipropilin. Gue pernah jualan soalnya. Itu biji plastik asli. Nah, plastik murni, makanya di Indonesia. Jadi kalau terkena air masih licin. Makanya di bawahnya itu harus pakai saucers, pakai busa lagi warna putih. Iya. Nah, kalau yang aslinya tuh sport court yang dari Amerika itu enggak. Enggak ya. Dan itu bahannya tidak full biji plastik. Ada rubbernya itu. Biji apa Don? Biji wah. Nah, itu juga kejadian Don. Lu lihat nggak Aang pas main Pelindo lawan Cosmo, kepleset dia Don. Padahal di passing bola
dia mau bergerak dikit, kepleset ankle-nya Don. Gue pernah main di sana waktu gue megang halus. Parah licinnya. Iya makanya itu. Jadi memang artinya mungkin dengan hadirnya para pemain dunia seperti Ricarino ini bisa sedikit memberikan edukasi juga kali ya. Betul. Untuk lebih apa ya, supaya yang namanya kompetisi kita tuh kualitasnya tetap naik. Ya. Ya kan? Emang benar juga sih. Enggak setiap saat harus main jatuh harus dipel, iya kan? Ada Jadi momennya hilang. Ais, Rizky Safian DM gua. Karena kan gua kan bikin Instastory kan. Instastory yang mengatakan bahwasannya pemain udah kelas dunia. Tapi perangkat pertandingan ngurusin timer aja puyeng. Mati-mati. Nah ternyata Angga konfirmasi lagi. Colokan si timer itu ternyata nggak kendor. Ya ampun. Hal sepele loh. Iya ini teknis lah ya. Ini hal sepele. Lagi-lagi ya dia juga minta maaf karena waktu gue Instastory dia minta maaf. Gue pikir dia sebenarnya nggak perlu minta maaf ke gue. Karena berarti gini, tanggung jawab panitia itu kepada futsal Indonesia yang terkait dengan yang menjadi sorotan dunia saat itu. Betul. Tapi gua berarti dia respect dong sama gue, dia minta maaf sama gue. Tapi sekali lagi itu jelas teknis yang sangat sederhana. Itu hari pertama. Ya, hari pertama ada kejadian apa lagi? Ya itu selain memang waktu yang mati-mati terus, ya itu mungkin masalah lapangan juga yang licin. Betul. Dan mungkin masalah kalau gue lihat sih kayak agak sedikit bermasalah dengan membludaknya penonton ya. Jadi tribun udah penuh, di bagian lorong itu masih penuh orang yang nunggu Don, seperti mau masuk juga ke dalam tribun. Kapasitas tuh 3.100. Iya. Tiket terjual 3.500. Tapi kan penonton futsal kan memang kan tidak netep. Kalau misalnya pertandingan yang dia nggak terlalu tertarik, dia nggak bakal nonton. Ya ini kita berbicara karena pertandingan pertama itu kan memang benar-benar full. Betul. Karena yang main pendekar. Betul. Banyak orang mau lihat Ricardinho. Karena yang main Ricardinho sebetulnya. Betul. Nah setelah itu memang setelah itu memang jadinya berkurang. Tim-tim lain yang mereka ini paling penuh lagi kancil. Betul. Ya penuh lagi. Nah itu hari pertama, Bang. Iya. Hari kedua yang menarik, insiden pertandingan antara Giga menghadapi Kancil. Iya. Sampai nelpon loh dia lagi di jalan. Sampai nelpon tuh saya bilang, Don lu nonton nggak pertandingannya? Sampai gitu loh. Nah, gue tuh kalau di YouTube tuh gue sering lihat ada orang-orang yang bikin re-uploadernya. Jadi pertandingan full, akhirnya gue bisa lihat. Nah, ternyata ada momen di mana pada saat kedudukan 2-1, unggul Giga atas Kancil, ada momen kick in yang ditendang oleh Marvin. Iya. Di saat kondisi para pemain Giga itu masih ada protes ke wasit. Ya, wasit yang terdekat dengan bola Marvin memang posisinya sesuai. Tapi wasit yang satu lagi yang di seberang itu lagi ngobrol sama pemain Giga. Nah, ini yang membuat pertandingan terhenti dan satu lagi insiden di penonton Pontianak, lemparan botol, berarti ada botol yang bisa masuk. Itu dia. Artinya memang dari segi pelaksanaan panpelnya ini wajib untuk dikoreksi, diperbaiki malah. Sanksi malah. Sanksi akan menunggu. Iya betul. Kalau kita kan pelajaran dari sebelum-sebelumnya, panitia yang lalai akan disanksi. Iya. Nah, paling tidak beginilah. Kalau gue lihat sih begini ya Don ya. Memang ada plus minus, ada positif negatif juga ya. Kita di sini memang dengan kehadiran seorang pemain bintang seperti sekelas Ricardinho ini euforianya luar biasa. Banget. Itu membuat mungkin panitia juga akhirnya jadi loss. Karena mereka begitu ekspektasinya terlalu tinggi dengan kehadiran pemain bintang, akhirnya hal-hal kecil mereka terlupakan. Betul. Ya kan? Nah, itu juga buat pelajaran sebenarnya. Setelah Kancil BBK sebagai pelaksana, tentunya berikutnya ini PR lagi buat panitia ke depannya nih. Di mana? Besok masih di Kancil, besok masih di Pangsuma. Oh, besok masih Pangsuma. Oh, luar biasa. Pangsuma 2 kali ya berarti ya. 2 kali berturut-turut. Nah, tapi memang ini bagus ya karena akan menghemat biaya perjalanan tim-tim yang betul. 2 kali main di sana. Iya. Nah, yang menarik, nggak berhenti di pertandingan Kancil menghadapi Giga. Tunggu. Kita menyikapi juga Don, bukan masalah dari non teknis pertandingan. Di pertandingan Don, kan lu kan ngomong juga sama gue tuh, ya kan? Giga mendapatkan istilahnya apa sih? Sedikit. Ya banyak lah keputusan-keputusan yang memberikan Giga. Kalau menurut gue kalau menurut gue, kalau ngeliat dari kacamata gue, banyak yang memang sampai protes dari pelatih Giga tuh Devi Mark Moses itu mengatakan banyak protes-protes, bahkan ownernya Mas Reza, owner Giga kan ada di bench. Nah dia kurang
kurang puas dengan keputusan wasit. Nah, gue sih setuju karena gue melihatnya memang tentu Kancil pengen menang lah ya, pengen meraih 6 poin. Iya. Liga pun sebelumnya ngasih kejutan loh bang. Itu nanti di apa di kita punya ini. Kayak preview dan review. Iya review. Oke, nah lalu. Mengenai pertandingan. Lalu gue melihatnya gini. Akhirnya pertandingan tuh tensinya memanas. Trust Giga ke wasit berkurang. Tapi ada kredit poin buat Giga. Ya. Pada saat disahkan 2-2 nggak lama bang, 1 menit paling. Ya. Langsung mereka bisa colong. Ya, ada corner apa kick in gitu? Itu kick in, corner. Tapi kalau lu lihat Don, itu juga sempat ada proses dikit. Bolanya masih jalan. Betul. Bola jalan dikit. Tapi nggak diprotes. Nggak diprotes. Bolanya itu bergerak sebetulnya. Iya, kalau nggak salah Fajir tuh yang ambil tuh. Pemain Pon Banten. Fajir kan? Iya, anak BP kan? Anak BP, betul. Iya, dia yang langsung nendang, cepat, langsung juga digolin. Dan itu akhirnya diterima dengan para pemain Kancil, ya kan? Sebetulnya kalau misalnya mau protes bisa tuh. Bisa juga. Karena kelihatan banget bola itu bergeser. Dan itu tidak sah sebetulnya. Ya, itu dia. Nah, itu hal yang menarik ya. Jadi memang bukan cuma dari panitia pelaksana, tapi juga dari perangkat pertandingan ya. Which is wasit, mungkin juga harus banyak evaluasi lah. Ya. Karena ini secara langsung, tensinya juga tinggi. Live streaming. Langsung ya di live streaming maksudnya ya. Ya. Ini juga perlu apa? Pembenahan lah. Bener, dibenahin dong kualitas wasitnya. Jangan wasit-wasit, maaf ya, bukan body shaming. Masa wasit yang overweight digunakan di Liga Pro, sorry to say, ada bang, ada, dan gua harus ngomong. Dan gini ya, buat federasi, saya dan Bang V ngomong ini bukan karena benci, justru karena sayang. Kita seberapa sayang lu Don? Wah sayang banget gua. Kalau nggak sayang mah gua ngapain jauh-jauh ke Kalimalang ini, mana panasnya kayak jemput ke neraka lagi. jadi gua melihatnya gini loh bang, gua melihatnya masalah wasit, ini gue jujur ya, gue nih masalah wasit nih, gue sampai kontak Pak Ahmad Suparman terkait dengan apa yang terjadi yang akan kita bahas nanti. Lalu gue kontak juga Robi Najini. Ya, Robi. Yang kecil. Dia main Jogja ya, Robi ya? Enggak, dia orang Jogja, tapi dia tinggal di Pontianak. Oke. Nah, udah lama tinggal di Pontianak. Nah, dia pun gue pertanyakan karena dia memimpin atau menjadi wasit keempat, timekeeper pada saat pertandingan Sadakata menghadapi Pendekar terakhir. Yang menurut gue ini insiden memalukan. Ya, ini yang paling memalukan sebenarnya sih. Bagaimana juga karena wasit. teknis bang, kalau keputusan wasit terkait dengan gol atau tidak gol, oke lah kita bisa debatable. Betul. Kita bisa debatin. Jadi ini penonton juga sebenarnya penonton juga kalau misalnya penonton apa benar-benar aware, peduli ya melihat pada pertandingan, pasti penonton juga pasti banyak yang komen juga dong. Seharusnya mungkin ini karena pertandingannya kencang, seru, cepat, nggak terlalu perhatiin kali Don. Jadi gini. Nih ceritain Don, apa yang terjadi ketika Sadakata melawan Kancil? Awal tadi malam. Kok Kancil sih? Ya Kancil ya? Bukan. Pendekar ya. Tadi malam itu tiba-tiba ada di Twitter ada pelatih asal Jogja. Pelatih ini sekaligus wasit. Itu nge-tweet kok itu jersey sama boleh, jersey beda boleh. Terus gue tanya kan, pertandingan apa? Sama dia di capture pertandingannya. Pertandingan Sadakata menghadapi Pendekar. Beberapa pemain Sadakata menggunakan jersey yang berbeda dengan pemain yang lainnya. Ada Aris Saritua, ada Panji. Itu yang dua terlihat ya, yang artinya yang secara ini. Nah, dua pemain tersebut adalah pemain yang masuk di putaran kedua. Nah, kalau gue kan gini bang, kalau gue tuh orangnya nggak mau cuma ngomong dari sudut pandang gue aja. Gue tanya dong. Yang gue tanya adalah pertama Ahmad Suparman, apakah ini diperbolehkan? Tidak. Habis itu nggak ada lagi jawaban lain. Gue DM si Robi Najini, dia balas. Agak lama nggak balas, gue telepon ternyata lagi nganter teman-teman wasit yang mau ke bandara. Nah udah gue tanya langsung sama dia terkait dengan menurut lo kan ternyata ada dia nih, gue capture tuh. Ada Wahyu dari Jogja, satu lagi yang gue bilang overweight, terus satu lagi Joko Jakarta yang kemarin nama gue sayang-sayangan di Pomnas di Natalis UNJ sayang-sayangan. Terus terakhir Najini. Joko ini wasit ketiga, Najini ini wasit keempat. Statementnya kayak gini dari Najini, gue bacain ya. Ngeles nggak Don? Ngeles awal. Tetap ngeles. Tetap awalnya ngeles tapi mengaku kesalahan. Kenapa gue bilang awalnya ngeles?
Dia bilang kayak gini. Siap coach, secara law of the game itu tidak dibolehkan. Pas checking pemain oleh wasit ketiga sebelum pertandingan pun kami tidak mendapatkan laporan tentang perlengkapan pemain. Artinya kami tidak mendapatkan laporan tentang perlengkapan pemain. Padahal kan mereka yang harusnya mengecek. Benar Mereka gitu ngecek. kan. Namun saat pertandingan selesai wasit baru mengidentifikasi kejadian tersebut dan sudah dilaporkan ke yang berwenang. Nah ini jadi kayak gini. Jawaban-jawaban kayak gini gue cecer dengan telepon. Langsung gue bilang, gue nih orangnya kan sebel ya mana gitu. Berarti wasit 3 tidak menyadari gue gituin. Wasit 3 adalah Joko atau Robi gue gituin. Dan selama pertandingan wasit tidak sadar. Terus ini coach, terus gue cecer lagi, berarti yang salah Joko doang. Atau wasit yang dalam hal ini tidak bersalah. Secara pribadi menurut lo apakah wasit yang memimpin juga lalai, mereka tidak terlihat? Gak dibalas-balas, gue telepon, ya dia mengakui kelalaian wasit. Dan ini sudah dibahas terkait dengan, gue tanya apakah wasit akan mendapatkan hukuman? Dan seperti kita tahu bahwa tahun-tahun, setiap tahun wasit-wasit yang bermasalah masih fine-fine aja. Gue bukannya artinya tetap masih dapat keringanan ya. Dan itu sebenarnya itu tidak mendidik itu. Tidak memberikan edukasi yang benar. Karena apa? Ini memalukan loh. Kalau menurut gue sangat memalukan. Wahyu Wicaksono itu wasit FIFA. Jadi ya kalau mungkin kalian perhatikan ya, mungkin nanti bisa lu tayangin juga tuh Don. Ya. Tayangin. Itu bajunya Sari Tua sama bajunya Panji, belakangnya itu orange-nya tuh garis-garis putih. Tapi yang lain itu orange polos gitu loh. Nah, ini sangat memalukan sih menurut saya ya. Saya juga baru ngeh ketika Don Sol cerita dan ini terjadi gitu loh. Ini benar-benar aduh ini pelajaran yang sangat berharga dan harus ada perbaikan. Gue sampai WhatsApp Pandi butar-butar. Pelatih ada kata dia bilang sudah diomongin ke manajemen. Tapi nggak lanjut lagi, habis itu pertanyaan gue nggak dijawab, nggak apa-apa lah. Gue cuma mau menanyakan karena gue mau konfirmasi untuk podcast ini bang. Betul, karena kita perlu data ya. Betul lah. Kita perlu data. Kita nggak asal ngomong kok. Ya. Lo boleh, gue gini ya, gue kayak gini bukan pengen benci, gue bukan pengen sada kata kala WO, bukan pengen wasit dihukum, bukan. Gue pengen, nih dengerin nih, gue pengen datangnya pemain kelas dunia diimbangi dengan kualitas kita. Ada perbaikan lah, lebih bagus lah, lebih ke arah positif. Karena yang begini ya, kita udah bahas dari pertama ya. Ketika kita membahas di podcast kita pertama sekali mengenai Ricardo datang itu, kita udah jelas ya apa yang harus dilakukan Federasi Futsal Indonesia ketika pemain bintang datang. Sebenarnya itu kalimat itu menyeluruh ya, bukan cuma federasi. Tentunya kita udah bahas juga bagaimana panitia pelaksana di setiap kota pada saat penyelenggaraan dengan sudah hadirnya pemain-pemain ini. Silakan Don. Ya kan? Terus? Gak apa-apa lah satu ini kita satu gelas. Satu lidah. Sebelah. Ya, jadi gini bagus ya. Bagus, kita berharap dengan adanya konten kita ini juga ini bukan berarti apa ya langsung secara apa ya kita apa sih hierarki menyalahkan gitu ya. Enggak. Jadi ini buat pelajaran untuk perbaikan lah. Apalagi nanti pekan berikutnya lagi besok ada di Pangsuma. Ya kan? Jadi artinya emang ini harus jangan sampai terjadi lagi. Ya kan? Ini harus saya sampaikan, Bang. Dari panitia karena gue telepon Angga juga. Angga bilang, dari Angga nih fotografernya Kancil BBK. Angga bilang bahwasannya sangat terbuka sekali dengan kritik dan saran. Betul. Apalagi dia tahu Bang V, dia tahu saya terkait dengan apa yang kita bicarakan itu semuanya fakta dan di satu sisi ada banyak hal yang menarik, Bang. Jadi contoh, pertama kalinya untuk pers yang meliput di Liga Pro itu disediain rompi itu yang nyediain pihak Angga dan kawan-kawan. Jadi udah izin sama Bu Iin dan Pak Sekjen Pak Edi Pras bahwasanya inilah supaya media-media ini tetap meliput. Betul. Karena gara-gara sebelum Ricardinho ya, gara-gara tim nasional berhasil di AFF bagus mainnya dan di SEA Games oke. Itu banyak media-media Bang yang media-media yang olahraga yang di luar futsal itu mau ngeliput futsal. Nah, terus saya izin untuk memberikan itu ke teman-teman galeri karena Bolalop kan udah koma ya Bolalop ya, tinggal 1 orang 2 orang aja. Dan memang itu diamini oleh teman-teman yang dari Bolalop yang sekarang kan mencar, sekarang beralih ke toko olahraga. ya, jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi Angga sendiri juga mohon maaf dengan kekurangan di putaran pertama di seri yang kemarin dan berjanji
di berikutnya nih nggak akan terjadi lagi Bang. Dan sangat luar biasa, gua respect lah. Ini baru orang yang mengakui kesalahan. Karena kalau lu salah tapi lu nggak mengakui dan malah mengkambing hitamkan orang lain, apalagi bela diri untuk apa? Untuk tidak mau disalahkan. Menurut gua itu udah ngaco. Dan ini kadang gue pikir podcast kita ini adalah kontrol sosial. Betul. Paling tidak emang ada ya, ada yang bisa membatasi sehingga akhirnya hal-hal mungkin yang terjadi itu bisa tidak terjadi lagi ya, Don. Betul, jangan sampai kejadian lagi dong. Iya. Tapi overall saya melihat dari 2 hari pertandingan yang dilangsungkan di Pongsuma dengan begitu luar biasanya atmosfer penontonnya. Appreciate banget lah ya. Mudah-mudahan ini tetap bisa berjalan berkesinambungan dengan di daerah lain, Don. Lo tau nggak masukannya berapa? Berapa, Don? 300 juta lebih. Wow. Itu dia. Itu pekan pertama. At least berarti kalau misalnya dia 2 pekan, berarti dia setengah M lebih akan mendapatkan. Malah ada statement dari penonton mengatakan bahwa kalau 50.000 doang mah nggak ada masalah. Malah kalau 80.000 pun saya bayar untuk nonton Ricardinho kayak gitu. Gila nggak lo? Gokil ya? Yang paling penting adalah sekarang sponsor akan ngelihat berapa tuh ratingnya atau berapa tuh trafficnya, berapa jumlah penonton di digital, berapa penonton yang datang. Tapi tolong ya teman-teman pakai maskernya, tetap prosedurnya. Dan yang salut nih Bang. Jadi panitia itu kita nggak pakai masker Don. Kita udah booster ke-7 lagi kita. Nah, kita Bang, kita jadinya panitia itu sama pihak Polda, Rumah Sakit Polda Kalimantan Barat itu menyediakan stand booster di itu vaksin ketiga. Jadi mereka yang mau nonton bisa langsung vaksin. Luar biasa ya. Jadi buat lo semua yang anti vaksin, gua silakan. Tapi kalau mau nonton futsal ya tetap lu harus vaksin lah gitu. Iya, terus ditambah juga ya mudah-mudahan nanti keamanan atau juga panitia yang memang sebagai apa ya? Sebagai sebelum penonton masuk kan yang menjaga tiket, cek body, jangan sampai lagi lah masuk-masuknya namanya botol-botol aqua. Tiketingnya itu tiket.com. Jadi tinggal barcode aja, keren kan? Dan itu udah bagus. Pertama kali ya, artinya ini kalau begini Don udah semakin rapi, harusnya juga diimbangi dengan tata tertibnya dong. Ya kan masa bisa sekelas botol aqua bisa masuk, bisa banyak langsung lempar-lemparan. Apalagi itu, botol Jack Daniel. Ya, kan? Itu lempar ke kita aja, ya kan? Pokoknya itu buat para penonton di Pontianak, Pongsuma. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi karena ini juga menjaga nama baik daerah kalian. Betul. Paling tidak kalau kalian bisa menjadi penyelenggara terbaik, ya. Jadi apabila penyelenggaraannya nanti mungkin kedepannya bisa lebih bagus, pasti kan bisa ngikut juga ke daerah yang lain Don. Betul, jadi ya kan? Benchmark. Iya. Ya, dan pasti begini Don, yang gue perhatikan pastinya ini setiap mungkin kota-kota yang akan menjadi destinasi berikutnya, pasti mereka semua nonton nih. Pasti. Mereka belajar dengan apa yang terjadi pada saat di Pongsuma kemarin. Betul. Nah tentunya ini menjadi satu pelajaran bagus. Mudah-mudahan setiap nanti tuan rumah akan lebih baik lagi dan jangan sampai hal-hal elementer, hal kecil bisa terjadi lagi seperti yang di Pongsuma. Kayak colokan yang kendor. Betul, baju pemain yang bisa berbeda. Tapi pertandingan dilangsungkan sampai habis lagi. Sampai habis. Nah, itu kan sebetulnya penonton, gue tanyakan beberapa penonton ya. Yang teman-teman yang media lah, teman-teman fotografer. Mereka tuh tahu. Sepatu kita sama, Don. Iya. Terus. Yang satu putra masjid, yang satu putra malam. Nah jadi gue ngelihatnya tuh kan setelah ini kan Pongsuma lagi. Betul. Pasti harus bagus dong. Harus bagus. Udah ada kesalahan yang diperbuat. Perbaiki. Iya, jangan terulang lah. Betul. Lanjut nanti ke Tegal Kang. Kita berangkat dong. Tegal. Tegal siapa tuan rumah? Tegal ini Pusaka Angels. Tapi ada pertandingan seru. Tahu nggak apa? Black Steel Pendekar. Yuk Sabtu tektok aja yuk. Jam tanggal berapa? Sabtu tanggal 2 Juli. Ya nggak bisa lah kan V8 berangkat ke Bali 2 Juli. Oh iya ya udah. Gimana kalau pertandingannya dipindahin ke Bali? Apa kita live dari Bali aja? Waduh. Nonton sambil live streaming. Enak banget tuh ya. Enak banget itu. Gue nggak diajak ke Bali. Aduh, lu sih harga lu mahal. Gue ke kampung Bali. Jual narkoba. Aduh ya, gue tahu Bang. Yang bener, gue tahu gue pernah nganterin teman gue nganterin gue sama kayak orang kalau misalnya ke Gap mijit bilangnya nganterin. Enggak. Gua haram gitu haram. Yoi, nah, Don, pokoknya overall dari semua apa yang terjadi di 2 pekan kemarin, di 2 hari. Ya 2 hari kemarin di pekan keberapa sih itu sebenarnya? Tuh, gue pekannya lupa. Udah lupa ya? Pekan 12 kali ya? Pekan 12 mungkin lah. Ya, kita meraba-raba lah.
di 2 hari di pekan yang terakhir kemarin. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini berarti minggu depan. Iya. Minggu depan kan tanggal 2 Don. Kata lu di Tegal. Berarti masih di Pongsuma dong. Minggu depan masih 24-25 bos. Oh 24-25 Sabar ya? mau ke Bali aja. Ini 24-25 yang sekarang. Iya. Yang sekarang 24-25. Ya bukan minggu depan, ini udah masuk Senin, berarti minggu depan tanggal 2. Mabok Doninya. Itu Sabtu depan, Sabtu depan. Cerot. Aduh cepet amat. Nah, Don, jadi gini Don, kalau menurut lu Don, apalagi semestinya harus diperbaiki oleh Panpel nih, ya, Panpel untuk nanti pertandingan berikutnya nih di minggu ini yang ada di Pongsuma. Pertama, yang nuker tiket yang dari tiket.com kan cewek-cewek itu tambahin yang cakep-cakep. Nah, terus harus. Ya. Terus tolong difoto sama di tag IG-nya. Kalau mau diundang di podcast kita juga boleh. Jauh ya, amat. apa? Kedua, ya gue pikir keamanan ya. Keamanan. Gue ngelihat Ricardinho kasihan ya. Iya. Dikerubungin banget ya. Jadi apalagi besok itu agak sedikit berat nih Bang buat panitia. Karena kedatangan BTS, juga ada Halus. Ada Halus. Ada BBS, tetap ada magnetnya tuh. Iya, sama juga di BTS pun juga ada pemain-pemain asingnya. Oh iya, itu dia. Yang jadi magnet dan juga banyak pemain tim nasional, ya kan? Betul. Nah, jadi, cuman nih, lu kemarin lihat gak sih ketika pada saat sebelum pertandingan mulai kick off tuh yang si Ricardinho lagi juggling, penonton itu penonton tukul ya. Kayaknya penonton bayaran aja. Yang di studio itu Don. Ya Allah, yang begitu banget. Tapi itu hal yang menarik ya, hal yang menarik. Sebenarnya itu karena Ricardinho Haji yang juggling gitu. Sebenarnya orang-orang lokal kita juga banyak yang bisa juggling. Iya, Abang juga kan. Tapi nggak digituin, nggak gitu. Tapi saya gendangin. Iya loh. Dan Ricardinho jadi salting. Nah, oke. Sekarang kita udah bahas masalah teknis, masalah Panpel. Sekarang kita bahas masalah Ricardinho-nya nih. Menurut lu bagaimana? Gue dulu boleh? Boleh dong. Oke, di pertandingan pertama memang Ricardinho sebagai magnet untuk bisa menaikkan kembali mental dari pemain pendekar. Karena apa? Ketinggalan dengan skor 3-0. Ya kan? Ada gol Pandega. Gol pertama tuh. Itu juga sebenarnya ada andil dari Ricardinho, kita memberikan bola ke Suban kan. Betul. Suban tektok ke Pandega gol ya kan. Artinya create chance dari ini juga di Ricardinho. Ya, kepintaran passing dari Ricardinho. Yang kedua golnya Ricardinho. Kesalahan menurut gue si Afif tuh. Terlalu cepat mau blocking slide itu kan. Akhirnya ditekuk. Iya, mau blocking sliding tuh. Blocking sliding ditekuk, bola di shooting gol. Nah, yang ketiga pun sebenarnya itu assist daripada Ricardinho. Bola ke Suban, power play, Suban dari sudut sempit bisa banget bikin gol. Memang strong foot Suban kan kiri, pas banget Suban kiri untuk melakukan shooting ke sudut sempit. Artinya walaupun memang kita lihat nih Don ya, sedikit terlihat berbadan gempal, tambun, tapi dia tidak kehilangan dari skill individunya yang memang sangat luar biasa. Agak jauh tuh Bang. Betul. Tambun ya. Iya. Gila, dia orang Portugal asli Tambun sebenarnya. Nah, Portugal tuh T-nya Tambun Bang. Oh gitu ya. Nah, makanya Don, kalau kita lihat emang ini sangat-sangat signifikan lah penampilan dari seorang Ricardinho yang bisa menaikkan, padahal sebenarnya itu belum top performa. Satu lagi nih, buat Sport MNC TV. Apa tuh? Dengar nggak sih komentatornya? Apa tuh? Masa komentator bilang Ricardinho dari Brazil? Mentang-mentang nama Dinho dari Brazil. Ada tuh Gosepinho tuh Cilacap. Sekarang udah ada lagi tambahan satu lagi pemain Brazil di Cosmo. Siapa tuh? Reza Dinho. Gara-gara nekuk. Kalau gue bukan Reza Dinho, ada tambahan lagi Reza Cepot Dinho. Si Cepot, Bang Cepot gitu ya. Tapi Cepot main lu kemarin bagus ya. Ada pelatih Azim Sadeh. Dan semoga lu pasti dipanggil lah, dipanggil buat mijit. Alah. Nah, pokoknya itu sangat menarik ya. Kita berharap memang Ricardinho ini akan mendapatkan kembali penampilan terbaiknya. Fisiknya akan kembali bugar. 3 bulan loh dia nggak main. Dan pertama kalinya dalam sejarah dia main Sabtu Minggu. Betul, 2 hari berturut. Kayak tim Tarkam lagi main. Iya, kalau di Liga-Liga Eropa main satu kali doang, satu pekan ya. Nah, itu harus diperbaiki tuh. Lupa satu pekan satu kali main. Nah, terus gini lagi. Don, ada yang menarik Don. Netizen pasti bersuara. Gitu, sampai akhirnya ada meme-meme itu yang namanya di Instagram ketika memang pelatih meminta masukan dari pemain. Lu lihat nggak maksud apa? Iya, tahu gue. Pada saat time out terus BW jadi pendengar. Ricardinho yang banyak memberikan arahan-arahan. Menurut gua ini juga hal yang positif. Kenapa? Buat pelatih nggak perlu harus rendah diri. Benar. Kenapa? Yang namanya pengalaman experience di luar negeri dengan kita berbeda. Iya. Dan dia yang mengerti bagaimana momen ketika timnya
lagi kalah dengan skor 3-0. Gue sih setuju. Iya. Gue setuju. Dia memberikan sedikit masukan bukan berarti Masukannya bukan taktikal ya. Bukan. Masukannya tenang, Motivasi. main pakai otak, mau motivasi. Motivasi. Gue malah takutnya Bang Bodong ikut ngomong. Ini Bang Bodong tiba-tiba kan ngambil time out. Pada Dia bingung nih. ngomong. Ini cara ngurut nih. Nah itu dia. Nah jadi buat BW tetap semangat We, gua iya. walaupun orang-orang banyak yang bilang nih, Iya. kok masa pelatihnya malah nggak ngomong, nggak Iya. ngasih solusi. Ah. Jangan rendah diri BW. Tetap jalankan apa yang menjadi tugas lu. Betul. Dengan kehadiran support ya. Dengan kehadiran Ricardinho justru malah menjadi positif buat lu, ya. Kan gue kan podcast juga tuh sama BW Iya. di Gua lihat. yang besok abang juga Iya. podcast. Itu sih gue berharap sih nanti ke depannya kita punya acara sendiri berdua di sana. Tenang, kan lagi bangun kita. Yoi, itu Teman keren kita lah aja, ya. ya. Iya. Nanti kita ganti nama ya. Nanti kita ganti nama. Ganti nama. Harus ada perpaduan lu sama gua. Yoi, Jadi harus. jangan nanti saksikan bukan di YouTube Fanat Huta Barat lagi nih. Iya. Tapi YouTube-nya Benzo. Benzo. Oke, aman lah. Benzo atau Benjol? Yang pasti sih gini Bang, yang tadi Itu terkait dia. dengan tadi yang Abang bilang bahwa BW pun belajar banyak. Dia cerita Betul. bahwasannya dia belajar banyak dari Ricardinho. Dengan kerendahan hati Bang, dia begini mulu. Malah sempat ngomong insya Allah, sempat orang-orang mikir dia tuh agamanya tuh dia Iya. Muslim. Dia menyesuaikan, Dan itu ada hal yang positif. Ada DM ke gue Bang. Apakah agamanya Ricardinho? Please deh, nggak usah mikirin agama orang lain. Ya. Aduh, itu di Sebenarnya ini ya, Indonesia. itu etika. Betul. Itu etika. Memang dimana ketika memang pemain asing ini berada di satu negara yang mayoritas adalah Muslim, Iya. dia menyesuaikan dengan kondisi. Betul. Dan dia mengatakan insya Allah itu luar biasa menurut Luar gua. biasa. Nggak semua pemain asing bisa begitu, Don. Iya, saat ketemu sama gua aja Bang, sebentar itu aja juga dia bilang gua berharap, kan gua bilang ya, gua pakai bahasa Inggris, takutnya Iya. ini banyak katro-katro yang nggak tahu bahasa Inggris. Gua bilang, gua berharap lu semua lu bisa menikmati di Indonesia selama 3 Betul. bulan dan bisa membawa nama Indonesia ke dunia. Iya. Lu lihat bagaimana, walaupun dia nge-tweet pakai bahasa Portugis, segala macam tuh di Twitter diartiin, itu keren semua Iya. Bang. Dan- Semuanya itu sangat positif untuk Indonesia. Iya, dan dia tidak pernah meninggalkan kalimat Presidente et Atta Halilintar. Iya, Ya kan? iya. Ya, itu selalu dia masukkan. Artinya dia respect dengan Atta yang udah mendatangkan Satu dia. lagi nih, ada masalah. Apa Agung lagi? Pandega. Kenapa Agung Pandega? Oh, yang ribut sama penonton ya? Bukan ribut. Yang lari ke penonton. Iya, ribut, tapi ada, nanti gua taruh di gambarnya. Oh. Dia Dia minta maaf loh. mengacungkan jari tengah. Ah, itu Dan dia. minta maaf Ricardinho. Betul, maksud gue itu Ricardinho meminta maaf atas tindakan Kelakuan dari salah satu temennya. pemainnya Dan Pandega pendekar. bersikeras bahwa yang dia lakukan itu karena ulah penonton yang Ngejek mengarahkan mungkin, dia, iya, mengejek ke mengejek dia. dia. Kalau menurut gua gini, Pandega nih mudah-mudahan dengar Iya. ya. Artinya gini, mudah-mudahan gua bukan bermaksud menyalahkan siapapun. Iya. Bagaimana juga penonton itu akan bicara apapun. Kita tahu Eric Cantona dulu segala Betul. macam yang akhirnya menyerang penonton. Penonton itu adalah bagian dari katakanlah suksesnya sebuah acara. Penonton Iya. itu ada yang pro dan kontra, itu hal Iya. yang biasa. Iya. Tapi kalau kita sampai membalas perlakuan tidak baik dari orang lain, Iya. dalam hal ini penonton, maka kita juga bukan sesuatu yang benar. Iya. Dan ada kemungkinan dia juga bisa kena sanksi, Bang. Betul. Karena mengacungkan jari tengah. Iya betul. Pandega kan pemain nasional ya di timnas U20 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran juga Iya, yang bagus. iya. Dan juga ingat, kalau gue bisa berpesan gini, Pandega anggap saja yang namanya cibiran penonton itu menjadi Motivasi. buat lo. Betul. Ini kejadian juga buat gue, Don. Iya. Waktu pada saat final Harimau Rawa lawan Elektrik Oh PLN. iya, yang adu penalti ya panjang benar. Adu penalti panjang. Nah, di situ gue momennya itu nggak main, Don. Iya. Di final karena gue cedera. Nah, cedera gue main cuman untuk tenang penalti. Tenang penalti. Nah, pada saat gue masuk ke dalam stadion, dalam lapangan untuk nendang, itu Satu tenis indoor. itu tenis indoor kan penontonnya kan Elektrik PLN semua, Iya, ya kan penuh. Itu kenapa pendukungnya Elektrik PLN semua? Karena kalau misalnya nggak dukung nanti mati lampu. Nah, udah gitu pas gue udah mau nendang, Don, memang pada saat itu gue paling senior, Don. Iya. Dari semua peserta Bahkan pemain futsal sepantaran sama lebih tua daripada pelatihnya. jalan. Oh iya benar. Iya benar. Bener kan? Siapa sih? Ricardo Ricardo. Penal, Ya kita sama satu Satu timnas, letting lah ya, tapi gitu. dia masih di bawah saya. Nah, pada saat gue masuk, Don, mau tenang, Don. Semua penonton untuk jatuhin mental gue bilangnya apa? Woi, pemain tua. Begitu, Don. Gue denger tuh. Tapi ya lu ikut juga Enggak. jangan-jangan. Gue bilang pemain muda. Nah, akhirnya di situ kita harusnya termotivasi. Iya. Untuk apa? Ketika kita udah bisa bikin gol dan kita akhirnya apa? Ya, Gue tahu ekspresi lu tuh. Wah, itu Gila puas tuh. banget. Gini nih.
langsung puas. Enggak lah, kayak gitu juga lah. Oh gini. Enggak lah, biasa aja lah. Enggak lah. Enggak ada tindakan gue ke penonton. Enggak ada tindakan yang berlebihan ke penonton. Tapi ekspresi gue dalam hal itu puas aja gitu. Iyalah. Ketika pada saat tekanan yang sangat berat. Bos, yang namanya kita tidak main dalam pertandingan, terus kita ngambil tenang, itu beda. Mentalnya tuh ngeri banget itu. Tapi gue bisa lihat tuh pada saat lo merayakannya itu bang, itu lepas banget beban. Lepas. Kayak abis nggak berak 3 hari terus. Nah itu bener itu. Langsung cok. Langsung aja segini. Tapi bener ya, makanya bener para pemain muda nih, emosi itu pasti akan terjadi sama pasti siapapun. Ada. Cuman bagaimana kita bisa menjadi wise di lapangan dengan mengontrol emosi. Please. Ini bicara usia, Don. Nanti semakin menambah usia, semakin dewasa, pasti saya yakin Pandega pun juga akan awal begini, nggak ada masalah sih kalau begini terus begini tuh nggak ada masalah. Tapi kalau pada saat lo mengancungkan jari tengah itu berarti ada tindakan yang tidak terpuji. Iya, betul. Jadi gue berharap sih Pandega bisa lebih bijaksana lagi, terus juga buat teman-teman senior di Pendekar saling memberitahu. Kalau nggak salah ya si Subhan tuh sampai marah sama si Pandega bahwasanya sebetulnya penonton itu dukung kita gitu. Benar. Padahal Pandega sebenarnya di 2 pertandingan kemarin bagus loh. Dia menjadi pemecah kebuntuan. 3 gol kalau nggak salah. 2 gol di pertandingan kedua, 1 gol di pertandingan pertama. Pada saat ketinggalan juga sama Sadakata kan dia juga pencetak gol pertamanya. Betul. Iya kan? Itu dia. Jadi Pandega ini aset nasional soalnya. Betul. Ya, lebih kalem lagi Pandega. Gua tahu lu pemain bagus. Ya. Oke. Sangat potensial. Betul. Nah, kita berharap nanti besok nih di pekan yang minggu ini tetap di Pongsuma, kita berharap performa dari semua tim akan bisa lebih baik lagi. Betul. Dan nanti kita akan bahas di review kita. Ternyata ada tim Justru Malah yang kita ragukan. Justru Malah menjadi kuda hitam dan juga bangkit. Itu luar biasa. Yaudah ya. Siap. Oke, nanti kita ketemu lagi di Bempret untuk review pertandingan dan juga Pongsuma kemarin. Dan juga review di pertandingan berikutnya. Preview dari review dan preview. Oke. Itu aja, gua Doni Zola dan saya Fan Mr. Bang Kota Barat. Jangan lupa subscribe and YouTube channel YouTube channel TV sebelah, YouTube channel Vera Kota Barat dan juga TV sebelah dan juga jangan lupa follow Donzo Live juga. Dan juga jangan lupa follow Instagram Doni Zola. Gozep 48. Jangan. Tapi boleh juga di-follow ya. Abis di-follow langsung di-blok. Oke, dan juga jangan lupa juga follow Instagram Fanart 8 official. Oke, itu dia. Oke, see you. Salam dari kami. Bem Trot.